Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum yang kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat istimewa. Biasanya selalu dikenang hingga akhir zaman. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai peran penting dalam sejarah Islam. Di samping itu, ia memiliki suara merdu sehingga orang-orang akan kagum dan terkesima ketika mendengar beliau melantunkan ayat Al-Quran. Sehingga Rasulullah menyebutnya pemilik seruling keluarga Daud. Namanya Abdullah bin Qais. Beliau lahir di Yaman, keturunan Bani Ash'ar. Ibunya bernama Zabiyah dari kabilah Adnani. Mendapat kabar Rasulullah telah diutus, Abu Musa al-Asy'ari segera menuju Makkah ingin membuktikan kesahihannya. Beliau segera memeluk Islam setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah sang rasul. Abu Musa al-Asy'ari dan pengikutnya dikenal juga dengan Al-Asy'ariyun. Asalnya setelah Abu Musa memeluk Islam dan kembali ke Yaman. Kemudian saat penaklukan Khaybar, Abu Musa dari Zabid Yaman datang kembali ke Madinah dengan dua saudaranya beserta 50 orang pengikut, sehingga Rasulullah menggelarnya Al-Asy'ariyun. Abu Musa al-Asy'ari mempunyai peran penting dalam setiap misi yang diperjuangkan Rasulullah, menjadi teladan bagi orang lain, bertanggungjawab yang baik dalam setiap tugas yang diembankannya. Beliau sering diberikan tugas-tugas utama, bahkan Rasulullah pernah memujinya. Pemimpin prajurit kuda adalah Abu Musa, kata Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari juga dikenal sebagai sahabat yang alim. Beliau seorang yang abid dan juga ahli fiqih, ahli hadis. Maka tidak heran jika dari keturunan beliau terlahir ulama yang sangat hebat, menjadi rujukan umat dalam ilmu tauhid hingga akhir zaman, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau juga antara orang terkhusus membaca Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama meriwayatkan hadis dari beliau seperti Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Umamah al-Bahili, Buraidah al-Aslami, Abdurrahman bin Nafi', Sa'id bin Musayyib, Zaid bin Wahab dan lain-lain. Dalam banyak catatan sejarah, Abu Musa sukses mengemban berbagai tugas. Misalnya pada pertempuran melawan Imperium Persia, Abu Musa tampil sebagai pahlawan kemenangan Islam ketika tentera Persia menarik diri ke kota Tustar dan dibuat benteng pertahanan di sana oleh Hurmuzan. Pasukan Islam mengepung kota tersebut berhari-hari. Abu Musa dengan kecerdikannya mengirim beberapa orang intel yang menyamar sebagai pedagang Persia untuk menyelinap menembusi benteng. Mereka membawa 200 ekor kuda dan beberapa prajurit menyamar sebagai pengembala. Ketika gerbang telah dibuka, prajurit tersebut segera menghabisi penjaga gerbang. Tanpa membuang waktu, Abu Musa dan pasukan di bawah kendalinya segera menyerbu masuk sehingga terjadi pertempuran dahsyat. Kemudian Abu Musa dan pasukan Islam membawa kemenangan yang gemilang. Pada tahun 8 Hijrah, beliau diangkat sebagai wakil komandan perang Hunain untuk menumpas suku Badui kabilah Hawazin. Pada tahun yang sama, beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Makkah bersama Muaz bin Jabal. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi gubernur di sebahagian daerah Yaman. Setelah wafatnya Rasulullah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq,
Abu Musa masih menjabat sebagai gubernur di sebahagian Yaman. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, beliau diangkat menjadi gubernur di Basrah dan beliau memimpin Basrah selama 12 tahun. Kepimpinan Abu Musa terus berlanjut hingga 6 tahun setelah Umar bin Khattab wafat. Kepimpinan Abu Musa di Kufah terus berlanjut pada awal masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada Perang Jamal, Abu Musa tidak ingin terjatuh dalam konflik. Abu Musa mewanti-wanti masyarakat agar tidak terlibat, tidak ikut campur pada konflik tersebut. Abu Musa menyamakan kondisi kekacauan yang sedang terjadi dengan sebuah fitnah yang pernah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali mencopot jabatannya. Dalam literatur sejarah Islam, Abu Musa pernah menjadi hakimiyah pada perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Musa berdialog dengan Amr bin As berhari-hari. Kemudian Abu Musa menyarankan untuk mencopot kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Amr bin As menyetujui solusi yang diberikan Abu Musa. Pada hari pengumuman keputusan, Abu Musa mengumumkan sesuai kesepakatan. Akan tetapi, ketika tibanya waktu Amr bin As mengumumkan kesepakatan, Amr bin As menipu Abu Musa dan menetapkan kekhalifahan Muawiyah. Akhirnya, perang mulut terjadi. Kemudian Abu Musa pergi ke Makkah dan berlindung di Kaabah. Pada tahun 40 Hijrah, Muawiyah mengirim Burs bin Arqa'ah ke Makkah untuk membaiat setiap orang yang tidak menerima hasil hakimiyah. Abu Musa merasa takut atas keputusannya pada peristiwa hakimiyah. Burs bin Arqa'ah memberikan jaminan keamanan dan di kemudian hari Abu Musa membaiat Muawiyah. Abu Musa wafat pada usia 63 tahun, perkirakan pada tahun 44 Hijrah dan dimakamkan di Kufah. Semoga Allah tinggikan derajat beliau sebagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.